Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Hai Sobat Jusisia, gimana nih kabar kalian hari ini? Pertama-tama, perkenalkan nama saya Michelle Tawara, biasa dipanggil Cella. Saya merupakan staf Departemen Hubungan Luar Dema Jusisia, dan di sini saya diberikan amanah untuk memandu jalan acara kita pada hari ini. Selamat datang di Latihan Dasar Pejuang Rakyat 2020. Satu rasa, satu hati, untuk sesama kita peduli. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai jalan pengabdian. Hah, kita kan masih mahasiswa. Bagaimana sih cara kita mengabdi pada masyarakat? Nah, semua penasaran kalian akan semoga dapat terjawab di materi kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai dengan membacakan CV moderator materi jalan pengabdian. Beliau lahir pada tanggal 30 November 1999. Ia memiliki ketertarikan pada pengabdian sosial, hukum, bisnis, konser musik, fotografi, dan juga desain. Ia menempuh pendidikan di SMA 3 Batam, dan sekarang ia merupakan mahasiswa aktif semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki pengalaman bekerja di tahun 2019 sebagai staf media marketing di Lom-Lom dan magang di Kejaksaan Agung dalam bidang tindak pidana khusus. Ia memiliki banyak sekali pengalaman organisasi. Di tahun 2018, ia merupakan staf riset dan pengembangan Komunitas Peradilan Semu Satria Paramarta, staf internal Asian Law Student Association. Di tahun 2019, ia menjadi sekretaris keluarga mahasiswa Katolik, staf internal Business Law Community. Dan sekarang di tahun 2020, ia menjabat sebagai Ketua Acara Wakgama 2020 dan sebagai Wakil Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat Dema Jusisia 2020. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut kepada Kak Averis Tohang, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih dari saudari MC. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Averin dari Fakultas Hukum Angkatan 2018. Kebetulan pada kali ini menjabat sebagai Wakil Departemen Pengabdian Masyarakat di Jusisia FKUGM. Pada kali ini kita akan membicarakan topik tentang serba-serbi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi seberapa pentingkah pengabdian masyarakat oleh mahasiswa untuk perubahan, posisi dan peran mahasiswa, lalu bentuk-bentuk pengabdian apa aja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, topik-topik itu akan kita bicarakan bersama pembicara kita pada kali ini. Ada Mas Kamal Mustafa. Beliau lahir di Rembang 24 Agustus 1999. Pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada jurusan Teknik Sipil. Adapun pengalaman yang telah dilakukan oleh Mas Kamal, yang pertama ada anggota PMII Kamsat Gadjah Mada, yang kedua sebagai pengurus harian FKMTSI Regional 7, yang ketiga sebagai Ketua Umum KMDTS Sekolah Vokasi UGM, Ketua Pelaksana KKN UGM Kampus Biru, Ketua Steering Komite Bulan Sosial Sipil, dan sekarang menjabat sebagai Mensos Kemasyarakatan BMKM UGM. Dalam kesempatan kali ini, Mas Kamal akan memberikan pemaparan materi selama 30 menit, lalu akan kita lanjutkan dengan diskusi. Sebelumnya, langsung saja mungkin pemaparan dari Mas Kamal. Siap, terima kasih Mbak Averin. Jadi pada siang hari ini nanti saya akan membahas sedikit singkat terkait dengan jalan pengabdian mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ini ya, karena ini menjadi hal yang penting karena Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga membahas bahwa mahasiswa itu harus melakukan pengabdian masyarakat, dan itu memang ada asal usulnya Mbak. Jadi kenapa harus pengabdian gitu ya. Saya mulai. Jadi problematika yang ada itu ada beberapa pertanyaan yang sering muncul gitu ya, yang membuat banyak diskus, terus membuat banyak pertanyaan bagi teman-teman mahasiswa. Pengabdian itu apa? Siapa yang mengabdi gitu ya? Apa yang diabdikan? Bagaimana bentuk pengabdian itu? Siapa yang mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Itu pasti akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan itu ya. Lalu pertanyaan yang paling mendasar akan kembali, mahasiswa itu bisa apa?
pertanyaan ini sering muncul di kala pengabdian masyarakat itu dilakukan. Justru pertanyaan ini muncul dari masyarakat loh, yang notabene-nya sebagai objek pengabdian mahasiswa. Ketika teman-teman mahasiswa melakukan pengabdian atau melakukan gerakan-gerakan sosial gitu ya, dengan masyarakat sebagai objek, masyarakat kan sering bertanya, mahasiswa itu bisa apa sih? Kita loh yang di sini sudah beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya, kita belum bisa mengubah, tiba-tiba mahasiswa datang gitu, bisa apa? Nah, mari kita renungkan, sebenarnya ada apa dengan masyarakat dan ada apa dengan mahasiswa? Ini problem yang mendasar, kita harus ulik dari kedua sisi gitu ya. Sehingga ini saya akan coba memberikan suatu kontroversi gitu ya. Mahasiswa itu biasanya apa sih? Biasanya memaksakan apa yang akan mereka kerjakan. Biasanya menang sendiri gitu ya. Kenapa menang sendiri? Karena ya ketika teman-teman punya proker, misalnya Dema Justisia, bagian pengabdian masyarakatnya punya proker, ya sudah. Ketika proker itu berjalan, mereka akan mendapatkan suatu imbalan bentuk apresiasi. Mereka bisa membrandingkan itu. Tapi masyarakat mendapat apa? Apakah dia mendapatkan advantage atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Makanya saya tulis menang sendiri. 3, kurang sopan santun. Karena dia nggak tahu. Dan saya pun juga dulu nggak tahu gimana caranya untuk ke masyarakat, apalagi kalau kita berasal dari daerah yang berbeda ya Mbak Afrin. Jadi sulit dengan budaya Jogja gitu. Mungkin teman-teman Sumatera, Sulawesi mencoba untuk pengabdian masyarakat di Gunung Kidul atau Kulon Progo pasti agak kagok gitu ya bahasanya, sehingga mereka bingung untuk menyesuaikan. Kurang membaur dengan sekitar, ini yang menjadi hal penting karena kunci dari pengabdian masyarakat itu sebetulnya pertama adalah menjalin interaksi ataupun komunikasi. Lalu masyarakat tuh biasanya ngapain gitu ya? Masyarakat satu, dia bingung mengambil sikap saat mahasiswa datang. Oke, mahasiswa datang ke tempat saya gitu ya. Terus saya harus ngapain? Kalau saya menerima, konsekuensinya adalah ya saya mahasiswa itu belum tahu apa loh yang di sini itu apa. Apalagi cuma melakukan sehari atau 2 hari dan bersifat non kontinu gitu ya. Kalau tidak saya terima, nanti dikira kita tidak open mind, kita nggak terbuka, nggak mau berkembang, nggak mau menerima agent of change lain sebagainya. Dan masyarakat juga sukanya meminta lebih. Kenapa meminta lebih? Karena dia tahu. Karena mahasiswa itu dilihat mereka punya semangat muda, mereka punya keberanian, mereka punya sumber dana gitu ya. Maka masyarakat meminta lebih. Mbok yo lu, mbok kalau bahasa Jawanya, mbok yo luweh gitu ya. Lebih lah. Karena apa? Untuk kepentingan mereka. Tapi mereka nggak tahu sampai mana batas mahasiswa itu. Sering dirugikan. Iya, masyarakat sering dirugikan. Contoh apa? Saya mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun gitu ya. Tapi bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat non-kontinu itu justru akan lebih destruktif. Saya ingat dari UNESCO tahun 2017 pernah mencetuskan satu statement. Mereka mengatakan bahwa sebetulnya masyarakat desa itu adalah masyarakat yang konstruktif. Karena dia punya sustainable vision. Dia punya visi yang berkelanjutan. Tapi masyarakat kota itu konstruktif karena dia bagi UNESCO masyarakat kota itu melihat momentum. Dan ketika momentum itu sudah hilang atau prokernya sudah tercapai, ya sudah selesai. Tapi masyarakat desa dengan kurun waktu yang lama, slow gitu ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu sih ya kalau masyarakat. Dan yang terakhir mungkin yang sering dilihat ya, bahwa masyarakat itu sering berekspektasi tinggi loh Mbak Afrin. Karena apa? Karena ketika mahasiswa datang ke sini, ke masyarakat gitu ya, mereka berekspektasi tinggi. Loh, aku tuh kayaknya ini desa ini belum ngapa-ngapain, semoga ada mahasiswa itu nanti bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ternyata nonsens atau apapun gitu ya. Nah itu yang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap mahasiswa. Mungkin itu sedikit faktor, ya tidak 100% lah, mungkin beberapa persen gitu ya. Nah konflik itu muncul atas perbedaan kepentingan. Yang saya lihat ketika kita melakukan pengabdian masyarakat gitu ya. Dalam konsep pengabdian mahasiswa dibutuhkan usaha untuk menyamakan visi antara masyarakat dan mahasiswa. Nah, siapa yang harus menyamakan visi? Ini menjadi suatu perdebatan karena ketika mahasiswa itu tetap pada dengan egonya, tidak mau menurunkan egonya dan dia nggak mau melihat visi dari desa atau masyarakat itu, ya clash terus. Maka dari itu yang sering saya lakukan, ya sudah, masyarakat itu butuhnya apa? Kita datang, kita tanya. Seperti saya sering ngisi di ibu-ibu PKK, ibu-ibu tadarus, anak-anak muda Karang Taruna. Ya sudah, dengarkan aja. Kamu pengen apa? Ya udah. Kalau sekiranya keinginan itu terlalu muluk-muluk,
kita berikan arahan. Disitulah agent of change bagi saya. Agent of change dalam ranah pemikiran ya, belum ranah perbuatan. Tapi apa ya? Sebisa mungkin saya punya teori gitu ya. Gimana caranya supaya kamu buat masyarakat tuh mind blowing gitu. Wow. Tapi nggak hanya mind blowing, kalau wow doang, tapi nggak ada kerjanya gitu loh Mbak. Tetap harus dilakukan dengan aksi gitu ya. Lalu apakah konflik dapat selesai? Semua bergantung pada kebijaksanaan dalam menentukan kebijakan. Nah, ini yang nggak bisa nggak bisa lepas. Karena contoh gini, ketika suatu desa itu punya program, punya master plan desa, tiba-tiba mahasiswa disuruh atau diminta untuk membantu percepatan di sana. Oh master plan-nya ini kurang gini Pak, kurang gini Pak, kurang gini Pak. Padahal mereka udah menyusunnya 5 tahun yang lalu. Tapi bagi mahasiswa, master plan itu masih kurang cocok atau kurang ideal. Timbul pertanyaan bagaimana untuk menyelaraskan antara mahasiswa dengan masyarakat. Dan ini banyak terjadi. Desa-desa binaan yang saya pribadi bina di sana, di Menoreh, di Samigel, dan sebagainya, di teman-teman PDM juga di BMKM, di Ngargoretno, Taman Martani, Tirta Martani juga seperti itu. Jadi masyarakat nanti akan cenderung defensif dan dia tidak akan membuka kalau kita tidak berusaha untuk menurunkan ego kita dan membuka apa yang mereka inginkan. Oke, nah ini sedikit kita bahas ya jalan pengabdian di Fakultas Hukum gitu ya. Ini Mbak Afrin mungkin tahu sebagai wakilnya, ada Justisia Mengajar, ada peningkatan awareness tentang sampah gitu ya, ada Justisia Berbagi, ada seminar kesehatan mental. Ini semua kegiatan-kegiatan yang kalau dilihat masyarakat cuma bilang ngopo sih kalau orang Jawa ya, apaan sih gitu, apaan sih lu gitu ya. Nah, karena Justisia Berbagi semisal, saya tidak mengkritik gimana ya misal, karena ini banyak terjadi di semua organisasi di UGM, berbagi nasi, berbagi sembako. Ada seminar kesehatan mental, cuma seminar, tapi kita nggak langsung menemui para pelaku yang mengalami kesehatan mental gitu ya. Ada peningkatan awareness tentang sampah dan hanya dilakukan kampanye di waktu yang ditentukan. Tanpa continue untuk di kos misalnya kita mau save sampah plastik, kita splitnya itu. Ya, ini semua menjadi hal yang sia-sia bagi pandangan masyarakat. Sekarang kita akan berusaha untuk belajar. Apa sih nilai-nilai dari semua ini gitu loh. Karena Mbak, kalau saya katakan kondisi ideal itu nggak mungkin tercapai. Nah, saya punya 4 term, mari kita berpikir. Kita melihat secara lebih luas lagi bahwa pengabdian itu adalah cara. Mahasiswa itu adalah aktor. Masyarakat adalah fasilitator dan kepentingan adalah variabel. Nah, pengabdian adalah cara. Ada nggak cara lain selain pengabdian? Ya ada. Karena dia cara, dia bukan tujuan, dia cara. Silakan Anda cari cara yang lain. Mahasiswa adalah aktor, kamu yang memainkan. Apakah cuma mahasiswa? Enggak, masyarakat juga aktor, orang non-mahasiswa juga aktor, tukang becak juga aktor, semua aktor. Masyarakat adalah fasilitator, karena apa? Kita ada domain. Ada masyarakat yang menjadi objek pengabdian. Semisal nggak ada masyarakat yang menjadi objek pengabdian, pusing. Organisasinya pasti pusing. Mbak Afrin mesti pusing, saya juga pusing. Karena nggak ada yang mau dia sebagai objek pengabdian. Dan kepentingan menjadi suatu variabel. Karena apa? Dalam proses kepentingan itu atau kepentingan dari mahasiswa maupun kepentingan dari masyarakat itu menjadi variabel, baik variabel bebas, terikat, kontrol, lain sebagainya. Itu menjadi variabel dan memang itu yang paling yang paling menarik dan yang paling sulit itu di situ, kepentingan itu, karena kita nggak bisa untuk menyamakan kepentingan dengan begitu cepat. Nah, ketika kita bilang kondisi ideal, apa yang ideal menurut mahasiswa itu bisa jadi tidak ideal bagi masyarakat. Itu sangat wajar sekali. Mahasiswa harus menggali dan menemukan, bukan memaksakan. Karena yang saya ilhami bahwa ketika teman-teman masyarakat itu datang dan dia memaksakan apa yang dia inginkan, apa yang mereka telah susun, apa yang telah mereka master plan-kan, biasanya tidak bertahan lama. Biasanya PHP kalau kata anak-anak ini ya, anak-anak pacaran gitu ya, PHP atau apa gitu. Karena apa? Dia memberikan harapan tapi tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kontinu. Maka konsepnya adalah menggali. Perbedaan antara menggali dan menemukan, perbedaan antara menggali dan memaksakan itu sangat beda. Karena memaksakan itu nggak butuh waktu lama. Paksa saja. Tapi efeknya lama.
Tapi kalau menggali, dia butuh waktu yang sangat lama sekali ya, kayak Pancasila itu digali. Dia digali dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Sama ketika kita menentukan potensi desa atau potensi masyarakat seperti apa ya kita gali. Jangan dipaksakan. Dan kondisi ideal akan tercapai ketika terjadi peleburan antara ego sektoral dan ego kultural. Ini yang sangat penting karena ego sektoral dari pemerintah desa dengan Eva gitu ya di Majustisia maupun masyarakat yang menjadi objek pengabdian maupun Eva gitu ya dengan ego kultural. Mahasiswa itu punya kultural seperti apa, punya pemikiran seperti apa. Masyarakat pun juga sama. Nah, itu sedikit yang ingin saya bahas di LDPR ini bahwa teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum terutama angkatan 2020 tolong maknai pengabdian itu sebagai cara belajar. Karena apa? Karena ketika tidak dimaknai sebagai cara belajar, nanti Anda akan pusing menghadapi pertanyaan mahasiswa bisa apa, mahasiswa mau ngapain, mahasiswa punya dampak apa. Ya udah, karena ada 5 kunci pengabdian yang saya pegang dalam diri saya. Yang pertama, lakukan apa yang Anda bisa lakukan. 2, belajar dengan melihat realita di lingkungan sekitar Anda. Anda tinggal di kos Pogung, Anda tinggal di kos Gejayan, tinggal di kos Jakal, lain sebagainya, atau di Seturan, silakan. Anda lihat di sekeliling Anda. Anda belajar untuk berinteraksi dulu. Jangan memaksakan apa yang Anda belum bisa lakukan. Interaksi dulu, komunikasi dulu. Anda lihat gimana sih tetangga Anda, cara menegur sapa dengan baik, cara sopan santun seperti apa. Yang ketiga, jangan canggung untuk memulai komunikasi atau interaksi. Mulailah dulu. Kalau mahasiswa nggak mau memulai, masyarakat akan enggan. Ini problem yang sering terjadi. Yang keempat, pengabdian tidak terbatas atas disiplin ilmu. Eva boleh bicara tentang sampah, Eva boleh bicara tentang pendidikan, Eva boleh bicara tentang bagi-bagi sembako, karena yang kita lihat domainnya adalah masyarakat. Dan ketika masuk dalam masyarakat, itulah terjadi peleburan dari semua disiplin ilmu. Dan yang kelima, berpikir benefit bukan profit. Gini, profit itu biasa diidentikan dengan ekonomi gitu ya, dengan uang. Tapi kalau benefit, bagi saya itu lebih ke arah pembangunan sumber daya manusia. Jadi ketika tak ada profit pun mereka sudah terdewasakan, sudah tercerdaskan. Nah, ini yang menjadi problem karena tingkatannya itu lebih tinggi antara profit dengan benefit. Profit adalah ketika Eva melakukan bagi-bagi nasi dan yang dibagi itu senang. Itu profit. Tapi yang ketika dia dibagi, dia belum bisa mencari makan sendiri. Berarti mereka masih belum tercerdaskan. Sama dengan saya ketika punya proker demikian. Tapi kalau kita beranjak Mbak Afrin ke ranah benefit, ya nggak selesai-selesai. Ya nggak akan mencari. Itu makan lama. Makanya ya sudah. Apa yang kita bisa lakukan saja. Semua itu benar, semua itu baik. Menjadi tidak baik ketika ada orang yang memandang itu tidak baik, kan gitu saja. Bagi saya ya sudah, lakukan saja. Apa yang disebut berbagi nasi, tanam pohon, itu pengurangan sampah plastik, semua himpunan, semua fakultas di UGM melaksanakan itu. Karena dia tahu bahwa ketika mahasiswa masuk ke dalam UGM dan tidak diberikan bekal itu, ya artinya sama saja. Nanti dia keluar nggak dapat apa-apa. Dan kita bersyukur di setiap universitas di Indonesia ada namanya kuliah kerja nyata, KKN dari dulu sampai sekarang. Dan itu adalah wujud dari implementasi yang lebih real gitu ya di lapangan, gimana cara Anda berinteraksi, cara Anda untuk mewujudkan proker, cara Anda untuk melakukan kontinuitas atas master plan yang Anda buat dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait dengan hal itu, saya ada sedikit cerita gitu ya, bahwa yang selama ini yang saya pegang gitu ya, karena sekarang masa pandemi, Mbak Afrin, sekarang kita bingung pengabdian seperti apa yang akan kita lakukan. Karena survei yang saya lakukan di teman-teman BMKM UGM sendiri ya, di teman-teman Sosmas maupun PDM, hampir sebagian besar mereka masuk di pengabdian masyarakat, memang keinginan mereka untuk belajar bagaimana berinteraksi dan bagaimana untuk berkomunikasi. Nah, sekarang pandemi, kita ada physical distancing, ada social distancing dan lain sebagainya, ada protokol pemerintahan, kita nggak bisa untuk turun ke masyarakat. Akhirnya yang menjadi timbul pertanyaan adalah bagaimana untuk kita tetap survive dan bagaimana agar kita tetap menjamin bahwa
teman-teman mahasiswa yang masuk ke dalam pengabdian masyarakat tetap bisa melakukan interaksi. Nah, bagi saya pertanyaan itu sangat sulit dijawab sebetulnya, tapi ada usaha atau upaya-upaya yang bisa kita lakukan, yaitu dengan bentuk sporadis. Jadi silakan, kalau saya katakan ketika Anda berada di daerah Anda, silakan Anda lihat daerah sekeliling Anda, di RT Anda dulu, apakah ada yang kekurangan, apakah ada yang membutuhkan bantuan, apakah ada anak SD yang belum bisa untuk membaca atau orang tuanya itu memang buruh harian lepas ataupun wira swasta yang sulit untuk mengajarkan anaknya, sambangi. Saya kira kalau masih lingkup RT itu masih aman ya, kalau untuk physical distance maupun apa ya terkait dengan protokol kesehatan gitu ya, silakan. Bentuknya sporadis. Dan teman-teman juga sudah banyak di teman-teman Sulawesi, teman-teman Sumatera, teman-teman Jawa Barat kemarin ya, mereka mengajar-ngajar gitu ya. Teman-teman UGM juga sudah banyak sebetulnya komunitas-komunitas terkait. Silakan. Saya kira tidak ada batasan gimana kondisi apapun yang sedang terjadi, itu tidak ada batasan Mbak Afrin. Dan sedikit masukan dan pesan saya untuk teman-teman FH tahun 2020 ya Mbak Afrin ya di LDPR ini, bahwa pengabdian itu tidak dirumuskan menjadi suatu bentuk yang sangat menakutkan. Itu kalau saya bahasakan fun learning. Jadi Anda belajar dengan senang karena Anda bertemu dengan masyarakat. Jangan takut dan jangan jangan merasa bahwa wah aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, gitu ya. Jadi silakan aja. Dia datang nyebur langsung ke sana, silakan ke masyarakat. Anda dimarahin nggak apa-apa, itu menjadi suatu bentuk pembelajaran. Dan saya kenapa bisa ngomong seperti ini karena memang pernah seperti itu dulu. Saya harap teman-teman juga memanfaatkan kondisi atau buatlah cerita di UGM ini bahwa Anda pernah bersinggungan dengan mahasiswa, Anda pernah bersinggungan dengan masyarakat dan semuanya. Dan yang terakhir mau saya sampaikan bahwa mungkin Anda bertanya-tanya gimana sih UGM itu dalam konsistensinya mengawal pengabdian masyarakat. Di UGM ada namanya Direktorat Pengembangan kepada Masyarakat. Gitu ya. Itu ada DPKM yang menaungi KKN gitu ya. Bagaimana mereka membuat peta masyarakat-masyarakat mana gitu ya yang membutuhkan bantuan dan memang harus dibantu. Ada juga pusat-pusat inovasi seperti Pusat Inovasi Agroteknologi yang berkecimpung di dunia persampahan. UGM juga punya IBUC, Inspiring Bulak Sumur Urban Community dan Green Campus. Damkar juga sudah support untuk semprot-semprot itu ya di sore hari gitu ya. Dan banyak. Saya kira dosen-dosen UGM itu juga mendukung semuanya. Nah, makanya silakan kalau teman-teman tertarik dalam dunia kemasyarakatan ya, kuncinya cuma satu. Anda jangan takut dan pahamilah bahwa ini adalah proses belajar untuk Anda berinteraksi kepada masyarakat. Terima kasih. Saya kira itu Mbak Afrin terkait dengan penyampaian saya. Terima kasih sebelumnya buat Mas Kamal telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab diskusi. Pertanyaan pertama nih Mas Kamal dari saya sendiri. Dari materi yang udah Mas Kamal berikan tadi, menurut Mas Kamal sendiri nih, apa sih kriteria berhasilnya suatu pengabdian yang dilakukan oleh masyarakat, oleh mahasiswa kepada masyarakat? Oke, kalau kita bisa terkait dengan indikator keberhasilan, saya kira saya tidak pantas untuk menjawab ya Mbak Afrin. Saya akan menjawab, saya turunkan sedikit standarnya. Bagaimana bukan disebut berhasil ya, disebut karena ketika kita katakan berhasil itu berhasil versi kita, tapi bukan versi masyarakat. Ya kita katakan ideal saja ya, ideal. Walaupun kita nggak bisa mencapai kata ideal, ya udah ideal aja. Yang pertama dia ada 4 tahapan dalam pengabdian, baik itu pengabdian pada masyarakat maupun gerakan-gerakan kecil seperti pengurangan sampah, tanam pohon dan sebagainya. Ada 4. Yang pertama plan, do, act, check. Jadi plan pertama Anda ngeplan. Silakan Anda dalam ngeplan itu Anda harus melihat semuanya. Anda buat master plan. Kalau Anda mau mengurangi sampah plastik yang seperti apa yang mau Anda kurangi, larinya kemana. Ketika Anda kurangi sampah plastik itu bagaimana pemulung dan sebagainya, silakan Anda buat. Do, lakukan. Ini yang sering menjadi problem karena ketika melakukan ini bersifat non continue dan hanya di celebrating event gitu ya. Jadi
wah penting ada fotonya, yang penting selesai. Tapi lakukan secara sederhana mungkin karena basicnya adalah kesadaran individu. Silakan Anda lakukan di kos. Kalau Anda mau mengurangi sampah, masukkan sampah itu ke dalam kantong-kantong Anda split. Di mana kaca, di mana plastik, di mana kertas, di mana organik. Silakan Anda lakukan karena itu membantu sekali. Yang ketiga, cek. Silakan Anda cek. Setelah Anda plan do act ya, act dulu ya. Act dulu, silakan action kan dalam implementasi ke masyarakat. Anda berusaha menyampaikan pesan itu kepada semua orang, dan yang terakhir adalah cek, evaluasi apakah gerakan itu taktis atau tidak, apakah gerakan itu sangat membantu atau tidak. Dan yang terpenting adalah Anda mau menjalankan ini dulu. Silakan jalankan dulu. Ketika Anda mau menjalankan, Anda mau mencoba, saya kira Anda sudah memulai satu step lebih awal daripada Anda yang bingung-bingung atau terbuai dengan kebingungan Anda terkait dengan bagaimana sih pengabdian. Ya udah, lakukan dulu. Nah, jangan takut. Itu aja sih, Mbak. Berkaitan juga dengan pertanyaan tadi, Mas. Kalau tadi Mas bahas tentang pengabdian jangka panjang. Nah, kalau menurut Mas sendiri sih, menurut Mas pengabdian jangka panjang apakah itu poin penting dalam pengabdian masyarakat? Apakah kayak pengabdian jangka pendek seperti itu, apakah itu tidak perlu dilakukan masyarakat, atau seberapa pentingnya pengabdian sederhana yang Oke. Saya lebih menyasar pada pengembangan sumber daya mahasiswa gitu ya, ke mahasiswa dulu ya, karena saya diamanai oleh Mas Sultan selaku Presbem bahwa BEM ataupun organisasi itu is about invest people. Jadi bagaimana kita invest people, bagaimana kita menjamin bahwa after kegiatan ini, ke depan itu masih ada regenerasinya. Dan ini yang belum pernah terpikirkan. Ya, saya lihat dari mahasiswa dulu. Ketika mahasiswa suatu organisasi punya plan. Tahun kepengurusan 2019 membuat ini, 2020 beda lagi, 2021 beda lagi. Heterogenitas itu dimaknai sebagai bentuk inovasi yang baik dan menjadi suatu bentuk branding. Padahal bagi saya ya biasa aja. Kalau Anda mengurangi sampah dan konsisten selama 3 tahun dan selalu meningkat produktivitasnya, itu lebih wow. Karena Anda konsisten. Itu yang saya sebut sebagai gerakan-gerakan yang kontinu dan sustain. Ketika kita membuat gerakan yang bersifat berkelanjutan dan jangka panjang, maka yang perlu kita ketahui adalah resiko. Resikonya apa? Kita melakukan perencanaan yang sangat amat panjang. Tapi saya sadar bahwa organisasi di UGM itu hanya berjalan 1 kali periode. Dan kita adalah mahasiswa, kita adalah organisasi, bukan LSM, bukan NGO. Maka yang terpenting adalah lakukan apa yang bisa dilakukan, kecil maupun panjang. Nggak usah takut sama omongan-omongan orang itu, ya udah. Lebih baik saya melakukan seperti ini daripada tidak. Itu aja komparasi saya, iya atau enggak. Gitu aja, Mbak. Nanti tidak penting sederhana atau seberapa besarnya pengabdian. Saya kira kalau dia udah mau, ini invest people yang bagus, tinggal mereka kayak sistem MLM lah, ditularkan 1 ke 2 atau 2 ke 4 gitu bagi saya. Baik, Mas. Pertanyaan terakhir nih Mas dari saya. Dari Mas kamu sendiri, apa sih 5 kata nih dari Mas kalau Mas dengar kata pengabdian? Biar kayak teman-teman maba nih kayak lebih mengenal, maksudnya lebih tahu, lebih ada gambaran lah, Mas. Oke. 5 kata ya, aku agak mikir nih ya, sulit ya. Aduh. Oke, yang pertama pengabdian itu menyenangkan. Karena ya Anda bisa berinteraksi, Anda bisa dapat kawan baru di masyarakat. Gimana caranya Anda ya bisa ngomong ke orang lebih tua. Yang kedua, pengabdian itu belajar. Karena ketika Anda masuk dunia pengabdian maupun dunia sosial, kemasyarakatan, Anda pasti belajar setiap hari. Yang ketiga, pengabdian itu disiplin. Jadi kita nggak bisa untuk memaksakan apa yang kita inginkan dengan term yang kita punya, tapi kita harus menyesuaikan dengan term masyarakat. Masyarakat kumpul di balai desa jam 7 ya, Anda jam 7. Karena saya sering itu telat. Saya kira mereka telat, padahal mereka lebih cepat daripada saya, disiplin. Jadi menyenangkan, belajar, disiplin. Yang keempat, pengabdian itu membuka pikiran. Membuka pikiran, kita bisa lebih open mind. Karena ketika kita melakukan bentuk pengabdian berupa donasi gitu ya, kita pasti akan melihat teman-teman disabilitas atau teman-teman difabel gitu ya, orang-orang di pinggir jalan.
orang-orang di desa pelosok, Anda akan lebih open mind. Bagaimana Anda mensyukuri hidup ini. Dan yang kelima, yang terakhir, pengabdian bagi saya adalah suatu bentuk apa ya, asik karena tidak merasa terbebani dan dia berusaha untuk berpikir secara komprehensif dari hulu ke hilir. Apa yang bisa mahasiswa dapatkan, apa yang bisa masyarakat dapatkan. Kita bicara masalah benefit. Itu aja sih Mbak, 5 kata dari saya. Oke, sekian diskusi kita pada kali ini. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang udah dipaparin oleh Mas Kamal, balik lagi ke mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, saya pribadi memandangnya sebagai kesempatan. Kayak kapan lagi sih kita punya kesempatan buat terjun langsung ke masyarakat. Yang memfasilitasi juga kita bisa dibantu dari teman-teman banyak. Jadi kayak Dema juga bisa bekerja sama BMKM segala macam. Mungkin Mas Kamal mau ngasih closing statement? Closing statement saya bahwa tahun ini saya diamanai oleh Mas Sultan jadi Menteri Koordinator Sosial Masyarakat Kemasyarakatan di BMKM UGM, dan di situ saya belajar ternyata ada 18 fakultas ditambah sekolah vokasi, ditambah pasca sarjana juga. Mereka semua punya pengabdian masyarakat. Belum kita bedah lagi kalau FKG itu punya himpunan, vokasi punya himpunan, semua punya pengabdian masyarakat. Artinya pengabdian masyarakat itu menjadi suatu tren dalam kebaikan, dan tolong untuk dilanjutkan, jangan sampai mati. Saya nggak peduli Anda mau celebrating event, Anda mau ngapain ya. Saya hanya mempedulikan bahwa Anda mau melakukan, Anda mau untuk mengabdikan diri, bahwa Anda hidup bukan dengan Anda sendiri, tapi Anda hidup dengan orang lain. Kita berbagi bukan karena kita bersisa, kita berbagi bukan karena kita berlebih, tapi kita berbagi karena kita manusia. Terima kasih, salam kemanusiaan. Closing statement yang cukup menyentuh dari Mas Akmal. Sekian diskusi kita pada kali ini. Mungkin penutup saya punya satu quotes dari Bapak YB Mangunjiwa. Beliau berkata, menuntut ilmu dan mengabdi kepada rakyat bukanlah dua perkara yang sepantasnya dipisah-pisahkan. Jadi kita sebagai mahasiswa sambil belajar kita juga bisa memberikan output yang jelas, yang bisa dirasakan ya. Bisa dirasakan langsung kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada moderator KAV dan Mas Kamal sebagai pembicara atas waktunya. Semoga apa yang sudah tersampaikan pada materi hari ini dapat berguna sebagai bekal teman-teman untuk berdinamika lebih lanjut di Dema Jusisia. Semangat terus ya teman-teman dalam menjalankan LDPR 2020. Saya Cella, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Latihan dasar pejuang rakyat 2020, satu rasa, satu hati, untuk sesama kita peduli. Terima kasih.